Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Ketika rumah kita sewakan ke orang, dipakai oleh orang, mobil disewakan lalu dipakai orang, atau hotel disewakan lalu dipakai orang, dia memakai sebagaimana mestinya, rusak barang-barang di tangan dia, dia tak mengganti. Tapi kalau dia memakai dengan cara tak benar, contoh di hotel itu kan ada kamar mandi, ada toilet, ada berbagai alat lah, dipecahkan kaca, pihak yang menyewa mesti ganti kaca yang dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah bisa melewati Idul Adha dan selesai pula hari tasyrik hari ini, sehingga tadi maghrib kita tidak takbiran lagi, asar tadi terakhir kita takbiran. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmat itu kita syukuri dan membuat kita semakin baik dalam beramal, semakin dekat dengan Allah dengan nikmat-nikmat itu. Karena Allah memberikan nikmat bukan untuk kita durhaka kepadanya, tapi nikmat itu untuk memudahkan kita dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjut di halaman 92. Fasal al-ijarah atau persewaan, tentang sewa menyewa, halaman 92. Qala musannif rahimahullahu ta'ala amin. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni bi muddatin aw 'amalin wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrati illa ay yushtarata at-ta'jilu wa la tabtulu al-ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidaini wa tabtulu bi talafil 'ainil musta'jarati wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Malam ini kita mengkaji akad ijarah, sewa menyewa, upah mengupah. Akad ijarah ini kebutuhan kita, karena tak setiap orang bisa memenuhi hajat-hajat dia. Kadang kita butuh barang, kadang kita butuh manfaat. Jadi antara contoh kayak kemarin kita Idul Adha menyembelih hewan kurban, kita butuh orang yang ahli dalam menyembelih, kita sewa tenaga orang. Atau kita ingin anggap renovasi masjid, membangun kubah misalnya, atau menukar kubah, itu butuh orang, maka akad kita dengan orang yang mengerjakan itu akad ijarah, sewa menyewa, menyewa tenaga dia untuk pekerjaan kita, sehingga ketika dia bekerja untuk kita, kita bayar sesuai dengan akad sepakatan. Kemudian akad ijarah ini adalah akad terhadap manfaat. Kalau jual beli, akad terhadap barang. Sehingga ketika kita akad jual beli, kita kasih uang dapat barang. Tapi kalau akad ijarah sebenarnya kita kasih uang dapat manfaat. Contoh travel misalnya. Kalau jual beli mobil dapat mobilnya. Tapi kalau travel cuma dapat manfaat travel. Kita misalnya ingin dari sini ke Labuan Batu, dari sini ingin ke Pasir Pengarayan, dari sini ingin ke Tembilahan. Mobilnya nggak milik kita. Sewa mobil tadi hanya manfaat dari Pekanbaru ke Tembilahan. Itu kira-kira bedanya. Jual beli untuk manfaat benda, untuk mendapatkan benda. Kalau
sewa menyewa mendapatkan manfaat dari benda. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad sewa menyewa ini adalah akad yang dibolehkan oleh syariat. Berdasarkan apa? Ayat Al-Qur'an. Di antara ayat Al-Qur'an adalah seperti surat At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau ada seorang perempuan, kita akad kepada dia, tolong susukan anak saya. Contoh, saya punya anak kecil, istri saya kalau menyusukan mungkin susu tidak keluar, atau kalau menyusukan dia tidak sehat, atau boleh jadi seperti kemarin ibunya kena COVID sehingga anaknya mesti menyusu. Kalau ibu menyusukan berarti anak bisa korban COVID. Gimana solusinya? Carikan ibu susu. Ibu susu tadi dia mau menyusukan, tapi kata dia bayar sewa dari saya menyusukan. Al-Quran menyuruh seperti itu. Fa in arda'na lakum, kalau ada perempuan-perempuan yang menyusukan anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berikan upah mereka sesuai kesepakatan kalian untuk menyusukan anak. Ya, Al-Quran suruh begitu. Dalam ayat yang lain ketika kisah Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syu'aib, Al-Quran cerita, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ya, itu yang laki-laki kuat itu kayaknya orangnya amanah, dia kuat dan amanah. Sebaiknya dipekerjakanlah dia untuk membantu pekerjaan ayah. Waktu itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, lari sejauh-jauhnya sampai di negeri Madian, lalu di bawah sebuah pohon istirahat. Dari sana dia mengamati penduduk kampung itu sore-sore antrian meminumkan hewan ternaknya ke sebuah sumur. Lalu nampak dua orang gadis. Kedua orang gadis itu menepi menjauh. Apa tujuan dia menepi menjauh? Karena orang ini laki-laki semua, cuma mereka perempuan. Kalau mereka ikut antrian dengan orang, perempuan biasanya pasti kalah. Maka biar laki-laki selesai, terakhir mereka. Nabi Musa karena melihat perempuan ini mesti menunggu orang lama, mereka lemah, diinisiatiflah oleh Nabi Musa tolong mereka, sehingga mereka dapat giliran lebih awal. Maka pulanglah mereka lebih awal. Ayahnya heran, kok pulang lebih awal kalian? Tadi ada laki-laki yang tolong kami. Siapa laki-laki itu? Tidak tahu kami. Dia orang asing. Cuma nampaknya orang itu amanah, orang itu baik. Kata ayahnya Nabi Syu'aib, suruh dia pulang, suruh dia ke rumah kita jamu dia. Dipanggillah Nabi Musa. Ketika dipanggil kata Nabi Musa, oke, saya datang, tapi saya jalan di depan, kalian jalan di belakang. Nanti kalian tunjuknya belok kanan, belok kiri. Hati-hati jalan di situ, itu becek dan segala macam. Maka datanglah Nabi Musa. Sampai di rumah itu kata salah seorang anak Nabi Syu'aib, ya, ini orang ini amanah nampaknya dan dia kuat. Pekerjakanlah untuk mengurus pekerjaan ayah yang kami selama ini mengurusnya. Artinya pekerjakan orang untuk pekerjaan kita. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik. Kata Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa, aku mau menikahkan engkau dengan salah seorang anakku, tapi bekerja engkau denganku 8 tahun. Dan kalau engkau sempurnakan 10 tahun, kedua anak gadisnya aku nikahkan dengan engkau. Jadi maharnya waktu itu adalah kerja. Kan mahar itu uang. Kalau kita seperangkat alat sholat kan, nah, untung lunas. Kalau sempat seperangkat alat sholat hutang, berat betul mahar untuk nikah itu. Jadi zaman Nabi Musa waktu itu maharnya Nabi Musa kerja selama berapa? 8 tahun. Itulah mahar. Kalau 10 tahun mahar untuk 2 orang. Maka kemudian ayat seperti ini tidak dinafikan atau dinasahkan hukumnya oleh Al-Quran. Itu berarti syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat sebelum kita juga menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ayat itu menunjukkan bahwa akad sewa menyewa adalah akad yang dibolehkan syariat. Buktinya Nabi Musa boleh, umat Nabi Muhammad juga boleh.
Ada lagi ayat yang familiar kita dalam surah Al-Kahfi. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Waktu Nabi Khidir dengan Nabi Musa pergi ke suatu kampung, di kampung itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir kelaparan. Berharap orang kampung ada yang menjamu mereka, tapi tak seorang pun menjamu. Lalu ada rumah anak yatim yang sudah roboh, yang sudah condong mau jatuh, oleh Nabi Khidir diperbaiki. Kata Nabi Musa, sebenarnya kalau kamu mau kan bisa saja buat akad dengan orang tadi. Kamu buat akad untuk perbaiki rumahnya selesai, dapat upah kita, lalu kita bisa beli makanan. Atau orang tadi ngasih makanan sebagai sewa daripada kita perbaiki rumah dia. Maka perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini berarti memperbolehkan akad sewa tenaga kita untuk manfaat orang. Dalam hadis Nabi juga terjadi ketika Nabi dengan Abu Bakar melakukan hijrah. Saat itu Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan, gayet bahasa kita, supaya mereka ini bisa dapat jalur-jalur tikus. Ya, jalur tikus Bapak ya. Yang jalan tikus itu. Supaya ketika ke Madinah dikejar orang enggak ketahuan. Enggak tahu orang di mana jalurnya Muhammad. Enggak dapat Muhammad sampai ke Madinah. Disewalah seorang Quraisy, dia seorang yang musyrik, dia enggak muslim. Disewa oleh Abu Bakar. Disuruh datang setelah 3 hari, nanti datang ke Gua Thur, antar ke Madinah. Maka datanglah orang tadi, berjalanlah mereka berdua bersama penunjuk jalan tadi sampai ke Madinah. Disewa oleh Rasul dan Abu Bakar. Kemudian ada lagi dalam hadis, ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'tal hujjama ujrah. Rasul pernah bekam, lalu tukang bekam tadi dikasih upah oleh Rasul. Artinya membekam itu kita minta upah boleh. Rasul pernah bekam, diupah oleh Rasul membayar upah pada tukang bekam. Bekam tahu Pak Ibu ya, mengeluarkan darah kotor itu. Nabi diantara cara beliau menjaga kesehatan diantaranya rutin bekam. Ya, memang bekam itu mengeluarkan darah kotor. Yang darah kotor itu kadang-kadang kalau tak disalurkan dengan baik bisa menjadi sebab penyakit. Kemudian ada lagi hadis Nabi, ini menarik. Qala Allah Ta'ala thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Dalam hadis qudsi ada 3 kelompok orang aku yang akan menjadi lawan mereka di akhirat nanti. Kata Allah begitu pada kelompok orang tadi. Siapa dia? Rajulun a'tabi thumma ghadar. Ada orang yang memberi dengan bersumpah memakai namaku, tapi dia khianat. Kita dah sepakat nih, sudah ada perjanjian nih. Oke, bersumpah dengan nama Allah, tapi dia khianat dengan perjanjian tadi. Itu di akhirat Allah akan cari orang itu, Allah akan menantang orang tadi, Allah akan nagih orang tadi. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala samanah. Orang yang menjual orang merdeka, lalu diambilnya untungnya untuk makan minum dia. Kenapa orang tak boleh dijual? Kalau sekarang kan human trafficking istilahnya. Menjual orang lain itu tak boleh. Menjual anak sendiri tak boleh. Pokoknya menjual orang tak boleh. Mau anak orang, anak kita atau diri kita dijual juga tak boleh. Maka di akhirat Allah akan menantang, kenapa kau jual anak engkau? Engkau jual orang lain. Marah Allah dengan mereka. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam ya'tihi ajrah. Ada orang yang menyewa orang lain untuk bekerja dengan dia. Orang tadi kemudian bekerja, selesai orang tadi bekerja, enggak dikasih upahnya. Berarti Al-Quran, berarti Allah Subhanahu Wa Taala pengen kalau ada orang kita pekerjakan, bayar upah dia. Kalau tak dibayar upahnya, Allah marah dengan dia. Kalau bayar upah boleh, berarti upah mengupah akadnya diperbolehkan. Karena upah itu turunan dari akad. Berarti kalau turun akad boleh, akad itu sendiri juga boleh. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran hadis membolehkan akad sewa menyewa. Secara kebutuhan ke manusia
semua orang mungkin tertulis tak menulis, tapi sepakat kita ini butuh sewa menyewa. Tak ada yang tidak. Contoh yang real lah sekarang, mau ke Jakarta, kalau tak pakai pesawat ya pakai mobil sendiri. Pesawat itu beli tiketnya itu bagian dari akad sewa. Nginap kita di Jakarta kah atau di Makkah waktu pesanan haji sekarang, nginap di Muzdalifah, nginap di Mina, nginap di Arafah, nginap di Makkah, itu akad hotel itu akad sewa semua. Mobil yang mengantarkan kita dari Madinah ke Makkah, Makkah ke Jeddah dan sebaliknya, itu semua akadnya akad sewa. Termasuk catering. Nah, kalau catering jelas bisa akad sewa, bisa akad beli barang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kebutuhan hidup kita tidak ada orang yang tak butuh kepada sewa menyewa. Baik, saya lanjut kepada kitab. Wa kullu ma amkana al-intifa' bihi ma'a baqa'ini sahat ijaratuhu. Jadi ketika kita melakukan sewa menyewa, maka ada pihak penyewa, ada pemberi sewa, kemudian ada ijab dan kabul, kemudian ada barang yang disewa, wajib sewaan, kemudian ada upah sewa. Nih. Nah, ketika barang disewa dikaji, apa sih kriteria barang disewa itu boleh disewakan? Kata buku kita, satu, dia manfaat. Apa katanya? Dia manfaat. Karena yang kita inginkan dari akad sewa itu manfaat, bukan bendanya. Yang kedua, keberadaan benda tetap. Artinya supaya manfaatnya dapat oleh kita, benda ini masih ada, benda ini wujud. Benda ini misalnya kita butuh manfaat setahun, sampai setahun dia masih utuh, sampai setahun masih bisa dipakai. Atau manfaat kita inginkan, kita ingin sampai ke Medan dengan mobil travel, dia sampai ke Medan dia bisa dipakai. Itu. Maka ketika dikaji tentang barang yang disewa, mesti barang itu manfaat yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Sebab kalau orang tak dapat manfaat, itu apa uang dia keluarkan? Untuk apa dia rugi-rugi ketika dia mengeluarkan uang tapi tak dapat apa yang dikehendaki oleh orang yang menyewa barang. Maka dia ingin manfaat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni bi muddah aw amal. Nah, manfaat ini bisa dibatasi dengan satu waktu, kedua dengan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Mengajari mengaji. Atau seperti saya mengajari ilmu fikih. Kemudian bisa juga dengan waktu, pakai rumah selama 1 bulan. Atau sewa mobil rental maksudnya 1 pekan. Gitu. Jadi manfaat tadi, mengajari, oh ini segi waktu ke atas. Dari segi manfaat pekerjaan dari mengajari orang mengaji atau membuatkan rumah kayak tukang. Dari segi waktu dibatasi dengan waktu, misalnya sewa rumah 1 hari, 1 bulan, sewa hotel 1 malam, seterusnya. Atau rental mobil 1 pekan. Jadi manfaat tadi bisa dibatasi, apakah mendapat
manfaat dari pekerjaan orang atau dari waktu yang disediakan untuk manfaat orang lain. Maka kita sewa rumah misalnya, berapa lama sewanya? 1 bulan. Sewa mobil 1 pekan. Sewa hotel 1 malam. Kalau pekerjaannya untuk mengajari anak mengaji, mengajari ilmu fikih dan ilmu yang lain. Pekerjaannya membuatkan rumah atau membuatkan benda-benda yang lain. Wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrah illa ay yashtarit at-ta'jil. Saya bahas dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya ini sudah jelas apa saja yang kita sewa, beragamnya dan bentuknya, ada lagi pembahasan tentang upah sewa nanti. Upah sewa ini mesti sebelum upah sewa, yang benda sewa ini lah, ada ketentuan yang lain yang saya tambahkan. Kriteria benda yang disewa yang lain. Nih, ini pembagian sewa. Kriterianya lagi, 1, barang yang disewa ini mesti barang yang bernilai ekonomis bahasa kitanya, atau punya manfaat secara ekonomi. Kalau nggak punya manfaat, untuk apa barang tadi sewa? Mubazir itu bukan seorang berakal berpikir, bukan seorang beragama yang mubazir. Yang kedua, manfaatnya bisa diserahkan ke penyewa. Kita sewakan rumah, tapi yang muni kita juga, nggak boleh orang masuk ke rumah kita. Itu nggak boleh sewa begitu. Kita sewakan mobil, tapi kunci mobil nggak kita kasih ke orang. Kita juga nyimpan, itu nggak boleh. Kalau sewa ya kasihkan kunci mobil. Kalau sewa rumah ya kasihkan kunci rumah. Tinggalkan rumah tadi biar orang tempati. Kemudian syarat sewa yang lain, yang ketiga, penyewa bisa mendapat manfaat. Kalau rumah disewakan tapi airnya nggak ngalir, listrik nggak ada, kunci nggak bisa dibuka, orang nggak bisa masuk, maka dia tidak boleh disewakan yang seperti itu. Jadi penyewa dapat manfaat sewa. Kamu silakan tinggal di rumah itu selama setahun, tapi orang tak bisa masuk ke situ. Atau secara aturan rumah itu disegel oleh pemerintah. Uang sewa ada diambil, tapi orang tak bisa mendapatkan. Itu nggak boleh sewa seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah empat, tidak bermaksud memiliki barang. Jadi bayar sewaan tadi tujuannya memang sewanya, bukan cicilan pembelian. Namun belakangan ada namanya akad ijar muntahiyah bit tamlik. Pernah dengar? Akad ijar muntahiyah bit tamlik. Bahasa kitanya, cicilan yang kita bayar itu jika terpenuhi selama 10 tahun misalnya, atau selama waktu yang disepakati, itu barang yang kita sewa pindah kepemilikan dari yang memberi sewa kepada penyewa. Awalnya sewa, tapi berakhir dengan kepemilikan. Padahal kriteria dari sewa menyewa itu tidak berakhir kepemilikan benda, milik manfaat saja. Ini perkembangan akad modern. Kenapa? Karena sebagian orang perlu akad-akad yang seperti ini. Kenapa dilakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik? Kalau diserahkan ke orang tadi barang dalam bentuk akad jual beli, lalu dia menyicil barang, menyicil uang, barang sudah diambil dia, sementara cicilan nggak diselesaikan dia. Tapi kalau sewa, ini kan akadnya barang masih milik kita, sehingga orang tak bisa melakukan apapun yang dia mau kecuali setelah barang itu dia miliki. Maka akad-akad seperti ini dibuat dengan tujuan tertentu dalam kontemporer. Yang kelima,
jelas yang mana benda yang disewakan dan manfaatnya. Jadi kalau tidak jelas manfaatnya, untuk apa kita sewakan ke orang? Jadi jelas apakah jelas waktu yang mana benda yang disewakan dan manfaatnya serta waktu, jelas waktunya, jelas waktu yang disewakan. Jadi sewanya berapa lama nih? Sebulan, sehari, 3 hari, setahun. Lalu menentukan waktu ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Tidak mesti harus sehari, harus 3 hari, harus sepekan. Tidak, sesuai kebutuhan. Sama kayak di hotel. Hotel itu sesuai kebutuhan kita berapa lama gitu. Nggak mesti harus berdasarkan setiap orang harus sepekan. Tidak. Ada orang cuma butuh sehari, ada orang butuh setengah hari, ada orang butuh 3 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian katanya di sini, wa itlaquha, ketika tidak dipastikan dengan salah satu di antara dua tadi, apakah akad ini dibatasi dengan waktu atau pekerjaan, maka caranya ijarah tersebut mengharuskan bayar di awal. Kenapa bayar di awal? Karena biar ke belakangnya orang yang bekerja itu tidak dirugikan. Sebab kalau sudah bayar di awal, dia sudah terima berapa ongkos, berapa biaya upah, lalu pekerjaan mau orang minta berdasarkan waktu atau pekerjaan, orang bisa pilih yang mana satu. Sebab kalau dia di awal nggak memastikan, tapi belakangan dia nanti komplain, saya kan pengennya pekerjaan berdasarkan waktu, kamu kok berdasarkan pekerjaan tertentu, komplain dia, rugi orang yang bekerja, orang yang disewakan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau kita manfaat ini ingin kita batasi dengan waktu atau pekerjaan, pilih satu di antara dua. Jangan dari awal ngambang saja. Kalau seandainya masih ngambang saja, manfaatnya diberikan ke orang, bayar di muka. Supaya apa? Orang yang disewa dia tak rugi dan tak dizalimi. Kita terserah nanti menentukan dengan waktu atau pekerjaan, terserah berdasarkan nilai yang sudah kita bayar. Jadi kalau bayar di belakang, orang yang menerima sewa bingung dia antara waktu dengan pekerjaan, bingung dia. Saya kok tiba-tiba dirubah semaunya Tuhan, kemarin waktu, sekarang pekerjaan. Jadi dia bisa dirugikan. Tapi kalau dia sudah terima di awal, dia bisa memilih, oh kalau begini saya tak bisa lanjutkan, ambillah saya tak lanjut, dia tak dirugikan. Illa ayushtarata ta'jil, kecuali disyaratkan upahnya nanti di belakang. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini. Akad sewa menyewa itu tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Kenapa? Sewanya bisa pindah kepada ahli waris. Begitu juga benda yang disewakan bisa menjadi urusan ahli waris. Saya menyewakan rumah kepada seseorang, meninggal saya, rumah tadi menjadi hak ahli waris saya, sehingga sewa tadi dilanjutkan pada ahli waris. Begitu juga penyewa meninggal, yang punya rumah masih hidup, sewa rumah setahun, setengah tahun disewa, meninggal orang yang menyewa, setengah tahun selanjutnya gimana? Bisa dilanjutkan oleh ahli waris dia. Jadi meninggal pihak yang sewa, menyewa atau yang disewa itu tak menyebabkan akad berakhir. Kenapa? Karena manfaat masih bisa berpindah dan sewa masih bisa diambil oleh ahli waris. Wa tabtulu bitalafil ainil mustajarah. Tapi sewa menyewa berakhir dengan rusaknya, punahnya, tidak bisa berfungsinya objek sewaan. Rumah tak bisa digunakan, apa yang boleh sewa? Mobil rusak tak bisa jalankan, apa yang boleh sewa? Maka begitu manfaat sewa tak bisa didapatkan, boleh akad berakhir dengan tidak bisa digunakannya akad yang disewakan, objek akad yang disewakan. Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan.
ketika rumah kita sewakan ke orang, dipakai oleh orang, mobil disewakan lalu dipakai orang, atau hotel disewakan lalu dipakai orang, dia memakai sebagaimana mestinya, rusak barang-barang di tangan dia, dia tak mengganti. Tapi kalau dia memakai dengan cara tak benar, contoh di hotel itu kan ada kamar mandi, ada toilet, ada berbagai alat lah, dipecahkan kaca, pihak yang menyewa mesti ganti kaca yang dipecahkan. Tapi kalau dia pakai normal, tiba-tiba ada gempa, goyang dinding, pecah kaca, dia tak mengganti. Kenapa? Tidak, kesalahan dia. Jadi ketika kita menyewa barang, barang tadi rusak di tangan kita, tapi tanpa sebab sengaja kita atau kelalaian kita, kita tak mengganti. Kalau kelalaian kita atau sengaja kita menyebabkan rusak atau merusakkan, maka kita mesti mengganti barang yang dirusakkan. Nah, itu pengantar. Kita lanjut dalam tanya jawab. Wallahu a'lam. Silakan. Kita lanjut tanya jawab tentang sewa menyewa. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Ada yang tanya? Tentang sewa menyewa. Silakan. Ada yang bertanya, Bu? Enggak. Silakan, Pak. Anak Nabi Syuaib. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Yang menjadi bolehnya itu bukan dua saudara kandungnya, Pak, tapi mahar dengan bekerja. Itu yang masih diperbolehkan. Jadi itemnya atau bagian yang dimaksudkan dari ayat tadi adalah bahwa kita mahar itu dengan upah, bentuknya manfaat, itu boleh. Contoh di zaman Nabi ada orang miskin sekali, tak ada uang mau dibayarkan, tak ada benda mau dikasihkan. Lalu apa kata Nabi? Unkihaka bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan Al-Quran yang ada pada dirimu, ajarkan Al-Quran itu pada istrimu, itulah maharnya. Jadi dia ngajarnya, Pak. Ngajar itu kan manfaat. Kira-kira Nabi Musa tadi manfaat diri juga, Pak. Dia bekerja, manfaat dirinya untuk mengurus gembalaan Nabi Syuaib. Bukan menikahi dua keluarga sekaligus. Tapi maksudnya di situ yang menjadi poin dalil argumentasi adalah bahwa boleh mahar itu berbentuk manfaat. Tidak hanya berbentuk benda atau uang dan lain-lain. Gitu, Pak. Paham, ya? Silakan, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tak ada? Baik, saya akan membahas sedikit tentang manfaat tadi. Bagaimana Ustadz kita membayar orang untuk mengerjakan berbagai kurbah. Kurbah itu bentuk ketaatan. Contoh, membayar orang untuk tukang jagal kemarin, atau membayar orang untuk mengurusi jenazah, atau membayar orang untuk seperti ustadz, khatib, imam, muazin, guru agama, atau membayar orang untuk manfaat-manfaat yang lain seperti dokter, arsitek, konsultan. Itu kan ilmu mereka yang dibayar untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Maka di sini ada pembahasan. Kalau ada pekerjaan taat yang tergantung dengan niat seseorang sah dan tidaknya,
lalu pahalanya akan kembali kepada orang yang melakukan, itu tak boleh disewakan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Contoh, kamu mau nggak salat zuhur gantikan saya, nanti saya bayar 100 juta, itu nggak boleh. Setiap pekerjaan butuh niat dari orang yang bekerja itu langsung, dan kalau nanti dia kerjakan dia dapat pahala, itu tak boleh diwakilkan ke orang lain. Saya berat puasa hari ini nih, tolong gantikan puasa saya. Nah, itu nggak boleh digantikan begitu. Tapi kalau membagikan zakat, itu kan nggak mesti orangnya langsung, itu boleh orang lain yang disewa tenaga orang untuk itu. Kemudian ketaatan yang tak butuh niat langsung dari orang mengerjakan, dalam melakukannya itu boleh disewakan kepada orang lain. Seperti dalam masalah tadi membayarkan zakat kita ke orang, tolong antar zakat saya, tolong bagikan ke saya, itu boleh orang lain disewa untuk menunaikan itu. Atau ketika kita haji, tolong dorong kursi roda untuk saya bisa tahu bisa sa'i, itu boleh orang lain. Kemudian ada fardu kifayah, itu siapapun yang mengerjakan gugur kewajiban semua orang, itu nggak boleh disewakan itu. Contoh, jihad ketika dia sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang mampu, lalu berangkat seorang untuk jihad, dia mau digaji atau tidak, dia wajib berangkat. Tidak boleh itu dia hitung sewa. Saya 3 hari berangkat, tolong sewa saya oleh umat Islam, bayar gaji saya 3 hari oleh umat Islam. Tidak boleh. Dan ada lagi fardu kifayah, yakhtassu iftiraduhu fil asli bisakhsin thumma ya'muru ghairahu in ajiz. Dia sebenarnya fardu kifayah ini untuk orang tertentu, tapi kalau dia tak sanggup, dia minta tolong orang lain mengerjakan. Ketika dia minta orang lain mengerjakan yang dia tak sanggup tadi, orang lain tadi boleh dibayar untuk dia yang tak sanggup dia mengerjakan. Contoh, seperti ngajar ilmu seperti ini. Ini kan setiap orang mesti dapat ilmu, mesti dia punya ilmu untuk beramal. Ketika dia tak bisa mendapatkan ilmu dengan cara dia datangkan orang untuk ngajar dia boleh membayar orang yang didatangkan untuk ngajar dia tadi. Mestinya kan dia sendiri yang cari ilmu, dia dapat ilmu, dia punya ilmu untuk beramal, tapi dia tak mampu untuk itu sehingga datangkan orang. Termasuk kita di rumah datangkan guru ngaji. Mestinya kita ngajarkan anak kita agar anak kita bisa ngaji, tapi kita tak bisa ngajar, kita minta orang datang ke rumah ngajar anak kita. Boleh orang tadi menerima sewa dari dia ngajarkan anak kita. Atau bimbel yang lebih aktual hari ini, anak kita ingin kita bimbelkan, dia belajar, silakan dia belajar di bimbel tadi, biaya bimbel tadi kita tanggung. Itu boleh seperti itu. Atau sholat Jumat, mesti kita sholat Jumat itu ada khutbah, ada khatib. Ternyata di antara kita tak ada yang sanggup jadi khatib, mesti orang lain yang kita datangkan. Orang yang mesti kita datangkan tadi, yang bukan seharusnya dia ngerjakan, itu boleh dia dibayar sewa dia untuk mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan. Maka ada kaidah, setiap orang lain yang dia bekerja untuk manfaat orang lain, boleh dia mengambil upah dari manfaat yang diberikan pada orang. Setiap orang yang dia memberikan manfaat untuk orang lain, boleh dia mengambil upah dari manfaat diberikan pada orang lain. Makanya tukang buat rumah, mesti kan buat rumah kan yang punya rumah buat rumah sendiri. Karena dia tak bisa, dia minta orang lain. Ketika dia minta orang lain, orang tadi boleh dia mengambil sewa atau dia tak mengambil sewa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada guru-guru mengaji, ada guru-guru di kampus, guru agama segala macam, digaji itu bukan aib, bukan penyalahgunaan keuangan. Dalam hadis Nabi dikatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, yang paling patut kalian ambil upah adalah upah mengajarkan kitabullah. Kenapa? Orang mesti pandai baca Quran, orang mesti pandai melaksanakan agama. Kalau dia tak pandai melaksanakan agama, dia tak benar beragama. Supaya dia pandai, dia mesti belajar ke orang lain atau mesti menyewa tenaga orang lain, maka boleh dibayarkan upah. Bahkan
Itu yang paling patut diprioritaskan di upah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena logikanya kalau orang yang kita perbantukan untuk kebutuhan kita, waktunya habis untuk kita, digunakan tenaganya untuk kita, sementara dia punya kebutuhan untuk dia punya kewajiban untuk keluarga dia, berarti dengan dia mengurus kita, urusan dia abaikan. Siapa ngurus urusan dia? Tidak ada. Mestinya dia dengan mengurus urusan dia bisa nafkahi keluarga, dia bisa nafkahi dirinya. Tapi karena urusan kita yang diurusnya, dia tak bisa mengurus untuk kebutuhan dirinya. Maka masuk akal jika kebutuhan dia diurus oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Orang yang mengambil manfaat. Atau kalau tak bisa orang mengambil manfaat, dibayar oleh Baitul Mal. Tak bisa Baitul Mal, umat Islam yang lain yang bersukarela membantu membayarkan untuk orang ini. Gitu. Karena kalau tidak, anggap tukang, kita minta bekerja mengerjakan rumah kita, mau dia kerja tapi dia tak digaji, bagaimana dia untuk istri dan anaknya makan, sementara dia yang cari nafkah untuk istri dan anak, dan seterusnya begitu. Baik, silakan lagi pertanyaan Bapak Ibu. Bab sewa menyewa, silakan Pak. Kasusnya mungkin rumah. Ya. Rumah misalnya kita Baik. kesepakatan si rumah dan terima sewa 1 bulan. Jadi kenyataannya yang menyewa tidak pernah menempati itu selama 1 bulan. Maka uang sewa tadi masih halal. Jika tidak pernah menempati karena inisiatif dia, itu halal, Pak. Tapi kalau karena sebab orang yang menyewakan sehingga tak bisa ditempati. Contoh, dia minta perbaiki pintu, tidak diperbaiki sehingga sebulan tidak pernah masuk dia. Itu tidak boleh kita ambil uang sewa itu. Tapi kalau semuanya sudah oke, tinggal dia masuk, dia manfaatkan, cuma dia tak pakai manfaat itu. Itu sama dengan orang yang dia tanazul atau dia merelakan hak dia tak dipakai untuk dia. Jadi halal kita ambil, Pak. Kita rentalkan mobil seminggu ke dia, kunci dari kasih ke dia, surat menyurat yang diperlukan untuk diserahkan dari kasih ke dia, tapi dia tak pakai, dia taruhnya di rumah dia. Itu resiko dia. Sama dengan hotel itu kita booking, sudah isut dan dibayar, tinggal masuknya ke kamar, nggak datang kita. Pihak hotel apakah boleh mengambil upah? Boleh. Kenapa? Sudah sepakatan selesai. Tapi dianya tak memanfaatkan apa yang menjadi hak dia. Gitu, Pak. Jadi kalau ada orang selesai akad kita, Pak, finish, sepakat kita berdasarkan kesepakatan, tapi orang tak memanfaatkan karena keinginan dia, inisiatif dia, kita yang memberi sewa boleh mengambil upah dan tidak menjadi pemasukan yang tidak jelas bagi kita. Jelas masukannya, cuma dia tidak mengambil manfaat yang semestinya dia terima. Gitu. Cukup, Pak? Baik. Ada lagi? Jangan ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya tambahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait kategori upah. Upah ini pertama mesti bernilai ekonomis yang kita upahkan ke orang. Misalnya uang, benda. Dan boleh saja, Pak, nanti upah itu berbentuk manfaat, dibayar dengan manfaat, boleh. Contoh, saya sewakan mobil, sebagai upahnya, sebagai biaya sewanya atau pengganti sewa tadi, mobil tadi saya sewakan sepekan. Tapi kata yang punya sewa, boleh sewanya sekian, atau nggak usah bayar biaya sewanya. Rumah yang itu saya perlu, boleh nggak dikasih ke saya sewanya? Artinya manfaat mobil bayar dengan manfaat rumah, itu boleh, Pak. Berapa banyak? Kesepakatan saja. Tidak ada riba dalam manfaat. Artinya bisa saja mobil disewa sepekan, tapi rumah cuma manfaatnya 1 hari. Contoh, hotel-hotel itu kan punya kelas banyak, Pak, ya.
bertingkat, kamar-kamarnya kan bertingkat. Katakan hotel anggap Arya Duta atau hotel Pangeran, hotel yang lain lah. Kan tidak satu kelas semua kamar itu. Ada presiden, ada luxury, ada yang biasa dan seterusnya. Kalau kita sewakan mobil sama sepekan, hotel cuma 1 malam dapatnya, itu boleh gitu. Artinya sewa adalah bentuknya manfaat, biaya sewa tadi juga ada manfaat, itu boleh. Atau saya buatkan rumahmu, saya kerja seminggu selesaikan pekerjaan ini, tapi kamu bantu untuk leskan anak saya ya, sebab dia pandai bekerja secara fisik tapi dia tak bisa mengajarkan anak. Maka di situ terjadi barter manfaat, saya bekerja untuk rumahmu, kamu bekerja untuk mengajarkan anak saya. Itu boleh seperti itu. Jadi sewa menyewa tadi mesti bernilai ekonomis, manfaat tadi bernilai ekonomis. Yang kedua, al-wilayah, mesti barang yang kita sewakan milik kita, jangan punya orang pula disewakan. Makanya kalau ada orang menyewa disewakan lagi ke orang lain, itu mesti yang punya sewa tahu. Contoh, saya sewa ruko Pak Mul, ruko ini saya sewakan lagi ke orang lain, itu Pak Mul mesti tahu. Karena kalau tidak tahu Pak Mul, bisa-bisa saya nanti ada resiko rusak ruko tadi. Pak Mul nggak tahu dengan orang yang rusak ruko, tahunya dengan saya. Terjadi kriminal dengan orang yang menyewa kedua tadi, Pak Mul nggak tahu dengan orang tadi, tahunya dengan saya. Makanya kita mesti menyewakan barang yang menjadi milik kita atau yang hak kita. Jangan menyewakan yang bukan punya kita. Ruko yang di depan masjid itu strategis, sewalah semuanya. Saya tidak tahu tak punya siapa. Nah, boleh sewa. Setahun saya ambil 15 juta, saya kata saya. Sementara saya tidak tahu tak punya siapa. Tidak boleh menyewakan barang yang bukan milik saya. Mesti kepunyaan saya. Allahu a'lam. Kita azan dulu. Silakan. La ilaha illallah Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi mesti kita menyerahkan sewa dari barang kita, jangan orang punya orang lain. Kemudian sewa ini mesti jelas berapa sewanya, berapa besarannya. Jangan sampai nanti, oh dah pakai aja loh, nanti sewa aman tuh. Pas belakangan orang yang menyewakan maksudnya 1 juta sehari, kata yang menyewa, ini kan paling 300 sehari. Persepsi nggak sama, itu bertengkar nanti. Maka mesti jelas, Pak, saya sewa sepekan, berapa sepekan tuh Pak? Saya sewa sehari berapa? Saya sewa sejam berapa? Itu mesti sepakati. Karena ada benda-benda tertentu kalau seandainya tak disepakati di awal, boleh jadi sengketa nanti. Atau boleh jadi bagi sebagian orang, mohon maaf Pak, kadang-kadang berharganya sesuatu itu tak diketahui kecuali oleh orang yang tahu Pak. Mobil, bagi sebagian orang, mau pakai mobil BMW, mau pakai mobil Mercedes, mau pakai Avanza, bagi sebagian orang, kan yang penting kan sampai dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan. Bagi sebagian orang gitu. Tapi bagi sebagian orang, nggak mungkin samalah sewa Avanza dengan Mercedes. Kenapa? Kenyamanannya tak sama. Sampai memang sama-sama sampai, tapi kenyamanan tak sama. Maka mesti jelas. Jangan sampai nanti sudah belakangan ketika tagih sewa bertengkar di situ. Lah, masa segitu aja 1 juta? Kata yang menyewa, kata yang beri sewa, itu tuh ke kamu untung 1 juta, ke orang 3 juta saya minta, kata dia. Kenapa? Karena kelasnya, pelayanannya, dan segala macam. Jadi mesti jelas Pak, agar tidak terjadi pertengkaran. Apakah bentuk sewa ini dibayar per hari, per bulan, cash, atau bentuknya tidak cash, itu mesti clear. Jangan sampai nanti di belakang ketika sudah habis masa sewa atau mesti membayar baru di sana terjadi pertengkaran. Ketika di awal jelaskan, ini cash, ini hutang, ini bertempo, ini dicicil, ini pembayaran sehari sekian, dibayar per hari, dibayar per bulan, dibayar duit pekanan, dan seterusnya.
mesti jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan Nabi, man istajara ajiran falyu'limhu ajrah. Siapa saja orang yang menyewa orang lain, maka beritahu dia berapa biaya sewa dia, jelas. Karena kalau dia tak tahu, nanti dia bisa-bisa komplain, bisa-bisa dia tak terima, bisa-bisa dia dizalimi. Yang boleh jadi kita semau kita saja memberikan sewa ke orang. Makanya sekarang ada peraturan UMR misalnya. Kalau dulu ada ujratul misil, ketika misalnya upah tak dijelaskan di awal, lalu terjadi sengketa, merujuk kepada penyelesaiannya, merujuk kepada gaji standar. Contoh, untuk pekerjaan-pekerjaan pertukangan misalnya, kalau kenek satu hari berapa digaji untuk pekerjaan umumnya, maka kenek bila terjadi pertengkaran dengan orang yang membangun rumah, dia ambil gaji standar tadi. Oh, kenek 100.000 digaji sehari. Jadi kalau terjadi pertengkaran itu kembali pada gaji standar. Kemudian gaji tadi bisa diserahkan ke orang, jangan pula uangnya sudah dibekukan. Karena ada orang dia kaya memang Pak secara angka, cuma dibekukan kekayaannya oleh pemerintah karena dia dianggap teroris misalnya, atau karena dia dianggap melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, yang melawan pada negara. Maka kalau tak bisa diserahkan berarti sama saja orang yang menyewa tak bisa orang yang menyewa tak bisa menyerahkan upah tadi kepada orang yang memberi sewa. Jadi begitu syariat mengatur Bapak Ibu, supaya jelas hak setiap orang, jelas kewajiban setiap orang, waktunya jelas, besarannya jelas, prosentasenya jelas, kapan, dan berbagai ketentuan-ketentuan jelas. Supaya apa? Jangan sampai terjadi kericuhan, perselisihan dan pertengkaran para pihak dalam melakukan akad. Kemudian dalam anjuran Nabi, hendaklah kalau kita menyewa orang, mengupah orang, bayarkan upah dia qabla ayyajifa arakum, sebelum kering keringat dia. Apa maknanya? Orang kalau sudah ditunaikannya kerjanya kepada kita, hak kita sudah ditunaikan orang, sebaiknya segera juga tunaikan kewajiban kita kepada orang. Bahkan bahasa Nabi, bila perlu orang bekerja itu berkeringat, dia bisa bekerja, belum kering keringat dia sudah dapat upah dia. Jadi kita jangankan kering keringat bertahun-tahun, kadang upah tak juga dikeluarkan. Atau dah sebulan, aziknya untuk petak umpet. Oh, tunggu sebentar, saya tunggu tender itu belum clear. Banyak alasan. Tidak boleh begitu. Kenapa? Orang sudah memenuhi tanggung jawab dia kepada kita. Kenapa kita tak membayarnya atau mengganti rugi apa yang menjadi kewajiban orang kepada kita? Zalim kita. Kita dapat manfaat pada orang tak dapat manfaat dari kita. Padahal perjanjiannya adalah saling berikan manfaat dengan akad sewa menyewa. Jadi agama menyuruh kita, kalau ada orang yang kita sewa, sehingga kalau Bapak Ibu punya pegawai, punya staf, punya pokoknya orang-orang yang kita gaji lah, baik pekerjaan rumah, pekerjaan taman, mengajar anak kita dan segala macam, upayakan segera memberi upah dia, selama tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bisa memberikan sebab itu juga. Karena memang pernah ada satu kisah dalam hadis Sahih Nabi Sahih Bukhari itu, ada 3 orang yang berangkat ke suatu tempat, dia kemalaman. Ketika kemalaman, nginap di gua. Hujan turun, rupanya batu menggelinding, tertutuplah mulut gua. Waktu itu mereka nggak bisa minta tolong mana-mana, sebab tertutup dalam gua, orang tak ada. Mau ditelepon, sinyal tak ada. Jangankan sinyal, HP nggak ada saat itu. Mau dihubungi siapa? Maka mereka merasa tak ada jalan lain. Apa jalan kita? Cuma minta tolong pada Allah, berdoa pada Allah. Maka ketika mereka berdoa, mereka pesimis pula kalau berdoa secara biasa tak dikabulkan Allah segera. Maka mereka berdoa dengan cara bertawassul. Masing-masing menyebutkan amal saleh, lalu minta kepada Allah, ya Allah, kalau amal yang aku kerjakan ini ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah
gua ini untuk kami bisa keluar. Singkat cerita, di antara 3 orang berdoa tadi, satu di antaranya dia pernah punya tukang atau orang yang dipekerjakan dia. Tapi ketika masa gajian, tukang tadi atau orang pekerjakan tadi, dia pulang kampung dia. Dia tak bisa terima gaji sebelum gajian datang, karena dia mesti pulang mendadak. Lalu pihak yang mau menggaji cari rumah dia enggak ketemu, cari alamat dia enggak jumpa, tanya ke sana kemari enggak dapat, sehingga tak bisa menyerahkan gaji. Lalu gimana? Gaji ini kan hak orang, bukan hak saya. Enggak mungkin saya ambil, enggak mungkin saya anggap dia tak boleh dapat, tak sampai kepada dia. Lalu gaji tadi dia putarkan, dia beli kambing, lalu kambing tadi dia jaga, dia ternak, dia kelola, sampai akhirnya berkembanglah kambing tadi, berkembang ternak tadi. Suatu hari datang dia, yang tadi mestinya dapat sewa tadi, tukang tadi. Tuan, masih ingat dengan saya? Masih, kata tuan tadi. Kamu si anu, betul. Sekarang tuan, saya ingin menuntut gaji saya yang waktu itu belum saya terima. Oh, oke. Saya waktu itu ingin gaji kamu, tapi saya tak ketemu dengan kamu, tak tahu di mana rumah kamu, saya cari nggak dapat. Sekarang gaji kamu itu daripada saya takut hilang, takut saya tak bisa menjaganya, saya belikan pada ternak, dan semua ternak itu adalah milik kamu. Ambil, kata dia. Tuan, jangan mengolok-olok saya, mentang-mentang saya tak beruang, jangan kira saya bisa dimainkan dengan tuan membanggakan kambingnya banyak itu. Bukan, itu betul punya kamu. Lalu ceritakan, dulu saya cari kamu, ternyata tak bisa uangnya, kemudian saya belikan kambing. Inilah dia sekarang. Lalu singkat cerita, dia di dalam gua tadi bilang pada Allah, ya Allah, kalau saya menjaga harta orang tadi, saya kembangkan sebagai bentuk amanah saya bahwa itu gaji hak orang itu, ikhlas karena engkau, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya terbukalah pintu gua tadi, sehingga orang tadi bisa keluar. Maka Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau bisa setiap orang yang kita upah, setiap orang bekerja untuk kita, segera tunaikan haknya. Dan ketika kita tunaikan haknya, ini bisa menjadi sebab perbuatan ihsan yang dia kemudian dipandang oleh Allah dan bisa untuk menjadi tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassul itu disyariatkan sejak dahulu dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tak menerima tawassul atau membedakan tawassul ada yang boleh ada yang tidak, maka yang membedakan itu mesti mengajukan dalil. Kalau tidak, berarti dia menyelisihi ijma' umat. Yang menyelisihi ijma' adalah sesat. Ijma' itu konsensus. Makanya salah satu di antara sebab Ibnu Taimiyah itu disesatkan, menyelisihi ijma'. Dia tidak menerima tawassul. Sementara ulama sejak zaman Rasul sampai sebelum dia mengakui tawassul dan beramal dengan tawassul. Wallahu a'lam. Mudah manfaat, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.